Baiklah, nama saya Dandi Abram Situmorang. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai video yang dijelaskan oleh dosen Bapak Abdi Nur Batubara. Sebelumnya selamat malam untuk Bapak dosen Abdi Nur Batubara. Selamat malam juga buat teman-teman jika melihat video ini malam. Jika melihat video ini siang, selamat siang. Jika melihat video ini pagi, selamat pagi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Body of Knowledge Civic atau kerangka keilmuan civic yang sudah dijelaskan Bapak Abdi Nur tadi. Jadi civic itu merupakan ilmu PPKN atau ilmu kewarganegaraan. PPKN itu merupakan bidang pendidikan dan salah satu ilmu terpenting di PPKN itu adalah civic. Civic itu memiliki tujuan ke arah pembentukan kualitas karakter warga negara yang cerdas dan dapat diandalkan. Civic memiliki 3 rumpunan keilmuan. Yang pertama itu adalah ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu filsafat moral. Kita dulu waktu SD atau waktu SMP itu belajar Pancasila karena salah satu rumpun civic dalam ilmu PPKN itu adalah filsafat moral. Jadi seluruh mata kuliah atau seluruh pelajaran yang ada di PPKN itu harus berkaitan dengan 3 rumpun itu, yaitu ilmu politik, ilmu hukum, dan filsafat moral. Ilmu politik harus berfokus pada demokrasi, jadi warga negara yang demokratis. Ilmu politik itu, jika kita mendalami ilmu itu, kita akan menjadi warga negara yang demokratis. Ilmu hukum itu berfokus kepada materi tentang rule of law atau penegakan hukum. Jadi mata kuliah yang bersangkutan pada ilmu hukum itu harus berkaitan dengan penegakan hukum. Dan yang terakhir ada filsafat moral. Filsafat moral itu bersangkutan pada nilai-nilai kehidupan manusia. Tentunya nilai-nilai kehidupan itu berpicu atau didasari pada Pancasila. Itu dasar negara kita. Civic sebagai ilmu PPKN memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Civic knowledge itu adalah pengetahuan warga negara. Civic knowledge, kita belajar civic knowledge agar pengetahuan kita dibentuk atau diperbaiki. Civic skill itu tentang keterampilan negara, di mana kita kalau belajar civic skill itu keterampilan kita ditumbuhkan, keterampilan kita ditingkatkan, dan keterampilan kita dibuat lebih meningkat. Dan terakhir civic disposition, yaitu karakter warga negara kita. Atau kalau kita mempelajari civic disposition, itu membuat pribadi kita menjadi warga negara yang berkarakter. Belajar civic juga meningkatkan skill atau keterampilan kita, yaitu keterampilan pada ilmu politik, keterampilan pada ilmu hukum, dan keterampilan pada filsafat moral. Contoh dari keterampilan ilmu politik itu pada saat pemilu, itu bagaimana kita memilih seorang calon yang baik menurut kita, dan seorang calon yang memiliki jiwa kepemimpinan menurut kita. Begitu juga dengan ilmu hukum. Ilmu hukum itu ilmu tentang bagaimana kita menaati hukum, menaati peraturan yang ada di negara kita. Yang terakhir ada filsafat moral, itu filsafat tentang membangun karakter kita, membangun pribadi kita menjadi orang yang lebih bermoral dan memiliki attitude yang baik. Civic disposition itu bagaimana, dan terakhir itu ada civic disposition, itu bagaimana hidup kita berkarakter sesuai dengan pandangan bangsa, yaitu Pancasila. Dengan kita belajar ketiga hal itu, kita akan mampu melahirkan civic kompeten. Civic kompeten adalah warga negara yang mampu melakukan keterampilan. Kalau kita memiliki karakter yang bagus dan keterampilan yang bagus, pasti kita akan memiliki komitmen yang bagus. Warga negara yang mempunyai pengetahuan yang bagus, biasanya dia akan menguasai civic confidence atau warga negara yang memiliki percaya diri yang tinggi. Jadi dari penjelasan yang tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa civic itu membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan kita sebagai warga negara yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai video yang Bapak dosen Abdi Nur Batubara berikan. Sekian dari saya Dandi Abram Situmorang, mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.